ke materi. Saya ingin memperlihatkan untuk praktikum kita nanti versi virtual. Jadi nanti teman-teman silakan buka internet tinkercad.com, nanti di situ kalian registrasi, kemudian nanti kalian di sini bisa membuat membuat rangkaian elektronika. Nah, nanti praktikumnya akan seperti ini. Dan nanti saya kasih contoh bagaimana memprogram motor, bagaimana memprogram sensor-sensor. Misalnya contohnya ini. Kelihatan ya dari situ? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, misalnya ini saya memprogram motor. Nanti ketika bergerak motornya itu akan saya monitoring ya. Jadi dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang saya simulate. Nah, seperti ini. Dari pergerakannya bisa kita lihat seperti apa gitu. Programnya juga bisa kita lihat. Voltasenya juga bisa kita naikkan. Umum bisa kita turunkan. Seperti itu. Nanti praktikumnya kita sementara seperti ini dulu. Karena yang namanya praktikum itu kan kita butuh peralatan. Kita nggak punya peralatannya. Jadi yang mau ngeyel praktikum harus offline, silahkan. Praktikum kalian ngomong sama kaprodinya, praktikumnya mau offline. Tapi saya sementara ini dulu, kalaupun nanti praktikum harus offline, mungkin dosennya bukan sama saya. Saya capek kalau praktikum offline itu karena apa? Karena biaya peralatannya itu tahun kemarin nggak turun. Sementara nanti kalau praktikum offline, saya yang harus beli peralatannya pakai duit saya sendiri. Saya sudah nggak mau seperti itu lagi. Silakan nanti yang ingin offline hubungi kaprodi masing-masing. Di sini juga nanti kalian bisa memprogram program mikrokontrolernya ya. Nanti ketika programnya keliru ya simulasinya nggak akan jalan. Tapi sebelum menuju ke sini, nanti kalian akan saya ajarkan dulu teorinya. Ya. Teorinya nanti seperti ini. Jadi yang ada di sini, yang ini namanya Arduino, chip microcontroller ya. Ini motor, ini transistor, ini resistor, LED, kemudian ini power supply, kemudian ini serial monitor. Atau di lab namanya osiloskop. Jadi nanti akan kita pelajari semua. Kemudian bagaimana cara memprogram Arduino ini juga nanti akan saya ajarkan. Seperti itu. Itu kuliah saya. Jadi nanti kalau yang nggak setuju kuliah saya ya silahkan.
Karena saya ngampu elektro ini udah beberapa tahun dan materinya ini semua. Dan beberapa tahun itu juga pasti saya nombok untuk praktikum. Karena duit praktikumnya gitu-gitu aja. Kemudian alat praktikumnya itu juga nggak tahu entah kemana. Biasanya dipegang sama asisten lab. Asisten labnya pergi ya alatnya ikut pergi gitu. Jadi saya nggak mau lagi untuk istilahnya nombokin. Nanti kalau saya jadi pengampunya praktikum, yaitu asal alatnya ada saya mau praktikum, kalau alatnya nggak ada saya nggak mau, itu aja. Pegangannya itu aja ya. Tapi sementara kita praktikumnya via online. Pertanyaan sampai sini? Halo? Pada tidur semua. Lanjut, Pak. Mbak. Jadi kalian online terus ditinggal pergi atau ditinggal tidur? Tidak, Pak, tidak. Lanjut. Lanjut, Oke. Pak. Ini namanya Arduino ya. Arduino itu terdiri dari microcontroller. Ini microcontrollernya. Kelihatannya dari itu. Yang kayak IC ini. Ini microcontroller. Kemudian di sini juga ada power. Jadi untuk apa? Memberikan energi atau power ke microcontroller itu bisa lewat ini. Bisa lewat yang ini atau lewat yang ini. Yang kotak ini. Kalau yang lewat yang buletan ini power maksimumnya 9 volt. Ya bisa 12 volt bisa, cuma nanti agak panas. Biasanya saya makainya 7 sampai 9 volt. Power maksimalnya. Kalau pakai yang kotak ini dia maksimal powernya 5 volt. Saya biasanya kalau pakai yang kotak ini menggunakan apa? Charger handphone. Jadi charger handphone nanti kita pakai kabel USB, tancapin sini, bisa untuk menghidupkan ini. Itu Arduino. Dan di sini Arduino itu mempunyai beberapa pin ya. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, yang di sisi sini itu pin power. Pin power itu ada input output referensi. Kemudian pin reset. Pin reset itu untuk apa? Merestart Arduino itu. Jadi kalau pin reset ini diaktifkan nanti Arduino akan merestart. Jadi mati terus hidup lagi. Kemudian pin 3,3 volt. 3,3 volt ini nanti biasanya digunakan untuk sensor-sensor atau alat elektronika yang membutuhkan tekanan kecil, tekanan rendah, atau low energy. Kemudian di sini berikutnya dari 3 volt itu ada 5 volt. 5 volt ini output ya, 5 volt output bukan 5 volt input. Dan di sini 3,3 volt output, 5 volt output juga. Jadi ini untuk apa namanya tegangan 5 volt, biasanya untuk sensor-sensor secara umum. Kemudian di sini ada ground 2. Kemudian sebelahnya ground ada Vin. Nah, Vin ini untuk tegangan input. Jadi ini maksimal 5 volt. Jadi misal di sini apa di tegangan inputnya sini itu tidak kepakai ataupun rusak, di sini juga misal rusak, bisa menggunakan yang ini.
yang V-in ini. Kemudian berikutnya di sini ada analog pin. Analog input dari A0 sampai A5. Berarti ada 6 pin analog di sini. Itu fungsinya untuk inputan data nilai analog. Nilai analog itu nanti nilainya besarnya 0 sampai 1023. Jadi sensor yang bisa terbaca itu nanti 0 sampai 1023 bit. Nanti bisa dimasukkan di sini. Kemudian di sisi yang atas, ini adalah pin digital. Di sini pin digital dari 0 sampai 13. Selain pin digital juga di pin ke 0 sama ke 1 itu, selain difungsikan untuk digital, difungsikan untuk RX dan TX. RX, TX itu artinya receiver dan transmitter. T-nya itu transmitter, R-nya receiver. Itu fungsinya untuk komunikasi. Jadi misal saya punya 2 Arduino, nah untuk komunikasinya lewat RX-TX ini. Yang satu masuk ke RX-TX-nya Arduino yang lainnya. Kemudian untuk pin digital nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 9, nomor 10, sama nomor 11 itu ada lambang sinyal ya. Ada lambang sinyal di sini. Itu fungsinya untuk persinyalan PWM di sini. Ada tulisan PWM. Nah, itu untuk sinyal PWM. PWM itu nanti fungsinya untuk modulasi. Kemudian di atasnya 13 ada ground dan RF. Ini pin untuk Arduino Uno. Pin untuk Arduino Uno. Untuk pin Arduino lain nanti menyesuaikan bentuknya, nanti juga ada tulisannya. Jadi nanti teman-teman cukup memperhatikan tulisannya. Oke. Kemudian di sini ada tombol. Ini tombol reset. Tombol reset itu nanti apa namanya? Jalurnya, pinnya itu serial ya, seri ke pin reset sini. Jadi bisa menggunakan pin reset sini ataupun pin reset yang ini. Ketika dia dipencet nanti otomatis Arduino-nya akan mereset. Kemudian yang tadi yang kotak sebagai power tadi, selain sebagai power dia untuk komunikasi serial. Bisa untuk komunikasi dengan komputer. Biasanya kita programnya dengan komputer, kemudian programnya diinstal ke microcontroller ini lewat pin ini. Lewat yang kotak ini. Menggunakan kabel USB LPT atau biasa yang dipakai buat printer. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Untuk bahasa pemrogramannya, menggunakan C. Mungkin yang teknik mesin yang biasanya bahasa pemrograman algoritma pemrogramannya sama saya sekarang diganti dengan dosen yang lain. Nggak tahu nanti bahasa pemrograman yang dipakai algoritma pemrograman untuk teknik mesin C atau bukan, saya nggak tahu. Tapi untuk yang teknik industri kemarin saya sudah pakai C ya. Masih ingat ya yang teknik industri? Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau yang teknik mesin saya nggak tahu. Jadi nanti kalian download Arduino IDE,
sebagai compiler sama tag editor. Jadi kita ngetiknya di sini untuk programnya, kemudian di sini ada lambang centang. Ini lambang centang. Itu untuk memverifikasi program kita itu salah atau benar. Kemudian tanda panah ini untuk mengupload atau menginstal hasil program ini ke dalam microcontroller. Program ini untuk menghidupkan LED. Jadi nanti LED-nya dipasang di pin nomor 13. Kita cek di atas nomor 13 yang mana. Jadi nanti LED harus dipasang di sini. Di pin 13 digital ini. Jadi nanti antara hardware atau Arduino dengan program itu harus sinkron, harus sama. Kalau di sini tulisannya 13, di sini juga harus 13. Nanti kalau kalian pasang ke 12, ini tidak terdeteksi. Dia tidak mengerti karena dia mengaktifkan pin 13. Kalau kalian mau masang ke pin 12, berarti di sini harus kalian ganti menjadi 12. Kemudian di sini pin mode LED output ya. Output itu berarti LED dijadikan output. Kemudian ini LED high itu berarti on, low berarti off. Berarti dia LED nanti dihidupkan, delay 1000 itu berarti dia ditahan. Jadi LED ini akan hidup selama 1000 milisecond. 1000 milisecond itu nanti besarnya hampir 1 detik. Hampir 1 second ya. Hampir 1 detik. Setelah 1 detik kemudian LED low. Berarti LED dimatikan selama 1000 milisecond juga atau 1 detik. Setelah itu dia balik lagi ke atas. LED hidup selama 1 detik, kemudian LED mati selama 1 detik, terus looping itu berarti dia apa namanya istilahnya berulang. Dia berulang terus sampai kapan? Sampai mati, sampai Arduino-nya rusak. Ada pertanyaan? Itu cuma gambaran sedikit aja. Nanti kita akan lebih dalam. Itu cuma screening aja. Oke, saya lanjutkan. Ya Pak, lanjut Pak. Perangkat keras dan perangkat lunak Arduino dirancang untuk seniman, perancangan, penggemar, pertas, pemula, dan siapapun yang tertarik untuk membuat objek atau lingkungan interaktif. Biasanya kalau teknik elektro tidak menggunakan Arduino, dia menggunakan buatannya sendiri karena Arduino itu dirancang untuk pemula ya. Di sini ada pemula. Karena kita bukan teknik elektro, tidak mungkin kita akan membuat board sendiri. Tidak mungkin kita akan menyolder IC itu, waktunya nggak cukup. Apalagi online seperti ini. Arduino dapat berinteraksi dengan tombol. Tombol itu maksudnya button tadi, yang kita juga dapat membuat button-buttonnya atau tombol-tombolnya. Kemudian LED, motor, speaker, GPS, kamera. Arduino juga bisa dikoneksikan dengan internet. Nanti ada tambahan peripheral lagi, atau bisa menggunakan ESP, Arduino ESP, yang khusus buat internet. Ada. Kemudian bisa dikoneksikan dengan HP, menggunakan Bluetooth, atau dengan TV. Jadi Arduino itu sangat fleksibel ya. Bisa dikombinasikan dengan apapun. Dan perangkat kerasnya itu cukup murah. Dan perangkat lunaknya itu gratis. Jadi Arduino Uno ini harganya sekitar 70 ribuan. 70.000 kali 10-an udah 700.
Saya kalau nombok 700.000 buat Arduino tok ya mundur teratur. Untuk Arduino yang lain itu juga menyesuaikan, semakin besar Arduino-nya semakin mahal, semakin kecil semakin murah. Ini harga untuk 125.000 itu untuk Arduino Mega. Arduino Mega itu pinnya nanti lebih banyak. Untuk perangkat lunaknya itu open source, maksudnya open source itu bisa dimodifikasi tanpa harus membayar lisensinya. Kemudian Arduino itu juga open source, kita bisa mengembangkan untuk keperluan sehari-hari. Ini contohnya yang biasa digunakan. Ini Arduino Nano lebih kecil. Ini Arduino Uno. Arduino Uno itu yang paling banyak digunakan untuk praktikum karena mudah, murah, bisa dicari di mana toko-toko listrik ya, toko-toko elektronik, bukan toko listrik, toko komponen elektronik. Kemudian Arduino Mega. Arduino Mega itu pinnya lebih banyak ya, bisa dilihat di sini. Jadi kalau Arduino Uno itu cuma segini, cuma separuhnya ini. Arduino Mega dua kalinya Uno. Banyaknya pinnya juga lebih banyak. Jadi nanti penggunaannya tergantung dengan kebutuhan kita. Biasanya untuk praktikum saya menggunakan Arduino Uno yang levelnya tengah-tengah. Harga Arduino Uno sama Nano itu tidak terpaut jauh. Cuma fleksibilitasnya mudah pakai Uno. Ini tadi untuk konfigurasi pinnya sudah saya jelaskan. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang paling penting nanti adalah kalian memahami antara pin analog dengan pin digital. Pin analog itu digunakan kapan, pin digital digunakan kapan. Misalnya contohnya gini. Kita punya potensiometer. Tahu potensiometer ya? Potensiometer itu volume itu yang diputar itu. Yang diputar volume itu. Volume atau potensiometer itu nanti nilainya kan banyak ya. Dari 0 sampai ujung ya. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi nilainya kan banyak. Nanti karena nilainya banyak, bisa kita masukkan ke pin analog. Beda nanti dengan tombol. Tombol itu kan on-off ya. Ketika dipencet, nilainya on. Dipencet satu kali lagi, nilainya off. Jadi nilainya cuma 0, 1, atau high low, atau on-off ya. Jadi nanti tombol bisa dimasukkan ke dalam pin digital. Seperti itu. Kemudian untuk program dasarnya, program dasar Arduino itu ada dua fungsi, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Misalnya kalian ingin mengosongkan program yang tadinya sudah terprogram, ingin kalian kosongkan, cukup dengan menuliskan program ini, void setup, buka kurung, tutup kurung, void loop, buka kurung, tutup kurung, sudah cukup. Itu nanti codingnya atau programnya yang ada di dalam Arduino akan hilang, diganti dengan program ini. Jadi seperti itu. Untuk void setup itu digunakan untuk setting ya, untuk men-setting atau mengkonfigurasi pin, baik itu nanti untuk input maupun untuk output. Selain itu juga untuk konfigurasi pada serial komunikasi. Komunikasi serial itu nanti konfigurasinya pakai setup. Misalnya tadi contohnya pin 13 itu adalah pin LED digunakan untuk output. Jadi nanti dia kalau diaktifkan akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Jadi outputnya itu 5 volt. Output 5 volt nanti akan dikirim ke LED.
ketika LED dapat inputan nilai 5 volt tadi, maka LED-nya akan hidup. Kita nanti kalau kita tuliskannya input. Kalau dia input berarti nilai 5 volt itu tadi akan menjadi nilai referensi dari nilai referensi ke dalam mikrokontroler. Misalnya contohnya tombol. Tombol itu nanti kalau dipencet dia akan mengalirkan 5 volt. Contohnya seperti ini. Oke. Bisa gambar nggak ya? Saya gambar nggak ini? Whiteboard. Kita nggak whiteboard di sini. Ping. Misalnya ini Arduino, ini pin, misalnya pin 13. Kemudian, misalnya ini pin digital 2. Ini sama-sama digital ya. Kelihatan ya dari situ? Iya, Pak. Kelihatan. Ini misalnya LED nanti. Ketika nanti dia ditulis output, berarti nilai ini akan menghasilkan nilai 5 volt. Kemudian misal ini tombol button, ketika dia dipencet, maka dia kan 5 volt di sini. Sama-sama 5 volt. Bedanya ini kan output. Ini input ya. Yang output dia akan memberikan 5 volt. Jadi LED-nya akan nyala. Beda dengan apa namanya? Input. Input ketika dia dipencet, kan ini 5 volt mengalir ya. 5 volt mengalir di sini. Nah, dia di apa tadi mikronya tadi, mikrokontroler tadi. Di sini akan membaca. Dia dapat 5 volt dari pin 2. Dia dapat 5 volt dari pin 2. Setelah dapat 5 volt dari pin 2 berarti kan dia dapat perintah ya. Perintah. Ketika pin 2-nya aktif, dia dapat perintah. Dia suruh ngapain? Misal perintahnya untuk mengaktifkan LED. Ya udah. Pin 2 mengaktifkan LED, berarti pin 2 nanti dia memberikan 5 volt ke pin 13. Nanti mikrokontroler ini akan memberikan tegangan 5 volt ke LED. Jadi inputannya dari button nanti diterjemahkan oleh mikrokontroler. Mikrokontroler nanti akan disambungkan ke LED. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini programnya mungkin nanti programnya bisa kita apa namanya? Sambil praktikum ya, lewat apa namanya? Tinkercad. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Itu digunakan untuk awalan dan akhiran program. Setiap bahasa C itu harus diawali kurung kurawal buka dan kurung kurawal
tutup. Kemudian titik koma, jangan lupa titik koma itu untuk mengakhiri baris. Mengakhiri baris perintah. Misalnya ini pin mode 13 output. Titik koma. Dan di bahasa C itu dia case sensitif. Case sensitif itu maksudnya huruf besar sama huruf kecil itu beda. Jadi untuk menuliskan pin mode harus diperhatikan ya, M-nya besar di sini. P-nya kecil, pin, mode, M-nya besar. Kemudian nulis input sama output itu hurufnya besar semua. Kemudian nulis serial nanti, serial S-nya nanti besar. Kemudian perintah digital write itu W-nya besar. Nah, di sini lagi perbedaannya input sama output. Kalau output nanti tulisannya perintahnya digital write. Write itu menulis ya, digital write. Digital write dia menulis. Kalau input dia nanti digital read membaca. R-nya nanti besar. Di sini ada pertanyaan. Halo? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk variabel. Jadi dalam penulisan bahasa C, kita ngomongnya bahasa pemrogramannya ya. Bahasa C, angka 13 ini tidak diketahui. Angka-angka kita tidak bisa mengetahui nilai. Kita harus memberikan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah kode program. Diperhatikan ya, ini paling penting. Variabel itu adalah kode program yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah nama. Yang biasanya digunakan antara lainnya adalah integer, long, boolean, float, karakter. Yang biasa digunakan dalam memprogram Arduino itu integer, long, boolean, float, karakter. Nanti integer itu nilainya 2 bit. Long itu 2 kalinya integer. Boolean itu nilainya true and false. Float itu sama dengan long, tapi dia ada nilai desimalnya, ada perkomaannya. Kemudian karakter itu nilai abjad ya. Karakter itu abjad dari A sampai Z, A besar maupun A kecil. Contohnya seperti ini. Clear. Misalnya nilai 13 itu nilai apa? Bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat di bahasa pemrograman Arduino atau C itu disebut integer. Disebut integer. Dalam bahasa C itu disebut integer. Di dalam program integer itu dituliskan int. Tulisannya kecil semua. Perhatikan ini. int. Oke. Nanti misal gini. Tadi LED. Ini misalnya Arduino. Kemudian ini LED. Kita pasang di pin 13.
agar programnya itu tahu bahwa dia itu 13, maka kita harus membuat sebuah variabel. Variabel tadi itu apa namanya? Artinya apa variabel? Variabel itu tempat penyimpanan suatu objek yang nanti kita beri nama ya. Kita beri nama. Contohnya kita akan mengaktifkan pin 13 ini. 13 ya. Berarti nanti di program kita harus menulis gini. Ini variabelnya. int. Terus namanya apa? Nama tempat penyimpanan kita itu apa? Namanya bisa berubah-ubah, bisa terserah kalian. Misalnya lampu. Tidak harus LED ya. Misalnya lampu. Nilainya berapa? Nilainya 13. Karena nanti angka 13 yang akan kita pakai untuk menunjukkan pin. Jadi nanti 13 ini akan saya simpan menjadi nilai integer dengan nama lampu. Jadi nanti ketika saya ingin menunjuk nilai 13 itu cukup saya panggil lampu gitu loh. Terus gimana programnya? Tadi void apa? Namanya? Void apa? Setup. Setup. Kita setting dulu. Void setup. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal. Nanti diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Kita kasih pin mode. M-nya besar. Pin mode ya. Dalam kurung lampu koma output. Tulisannya besar semua ya output. Tutup kurung titik koma ya. Jangan lupa titik koma. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, pin mode inilah nanti yang akan menunjuk pinnya, pin mode. Kalau dibalik bahasa Indonesia kan balikan ya. Kita membuat mode pada pin menjadi output. Pin apa? Pin lampu. Pin lampunya pin berapa? 13. Gitu loh. Andaikan saya tidak pakai ini, boleh nggak? Boleh. Tapi di sini tidak boleh ada lampu. Di sini ada 13. Itu. Jadi tadi ya, pin lampu itu kita apa? Kita simpan menjadi namanya lampu. Tuh. Pin mode apa tadi? Lampu, koma, output. Dalam kurung diakhiri dengan titik koma. Kemudian jangan lupa sebelum void setup tadi apa? Integer lampu sama dengan pin 13. Karena nanti lampunya akan dipasang di pin 13. Ini baru setting ya. Kemudian kita masuk main program atau program utama.
program utama itu diletakkan di void loop. Cara penulisannya sama. Nah, yang akan kita lakukan apa? Karena pin 13 itu tadi pin digital, maka harus kita tulis digital. Kalau nanti pin analog, ya kita tulisnya analog. Digital red, lampunya misalnya high. High itu berarti dia hidup. Delay itu berarti kita tahan sampai misalnya 3000. 3000 itu berarti 3 detik. Kemudian digital red, lampu, koma, low. Ya. Kemudian delay, hilang. Delay, misalnya kita akan matikannya lebih lama. 5.000. 5.000. Kita tutup. Nah, seperti itu. Perhatikan ya. Oke. Bentar. Saya stop screen. Kita akan mencoba Tinkercad. Tinkercad di sini ya. Di sini ada 3D design. Ini fungsinya untuk kita membuat gambar-gambar berbasis 3D, nanti bisa di convert menjadi file STL atau file solid. Kemudian sirkuit ini untuk apa namanya? Kita membuat rangkaian Arduino. Kode blok ini program yang dikhususkan untuk anak-anak. Saya tidak akan mengajarkan kode blok ke kalian, wagu, lucu, saru. Masuk kalian pakai apa? Blok drag and drop. Nah, jadi saya ngasihnya ke kalian pemrogramannya. Lesson ini nanti untuk apa? Kalian belajar mandiri. Oke, sirkuit, new circuit ya. Klik new circuit. Kemudian kita search Uno misal. Oke. Sini ya. Uno kita drag masuk. Nah, kita namakan di sini Uno. Nah, di sini Arduino Uno ya. Kemudian misalnya LED. Oke. LED di sini ada dua, namanya LED RGB dan LED nanti LED RGB-nya itu warnanya ada 3, red, green, blue. Untuk dasar kita pakai LED biasa saja. Misalnya kita tulis lampu, namanya lampu. Terus warnanya, LED-nya mau warna apa? Di sini bisa kita tulis, bisa kita pilih, sorry. Ada green, yellow, orange, blue, red, white. Kita pilih red aja dulu biar gampang. Kemudian untuk menghidupkan nanti kita kasih resistor. Nilainya bisa 1K, bisa 10K. Misalnya saya kasih 10K. Oke. Kita sambungkan ya. Tinggal tarik aja kalau udah tulisannya terminal gitu. Nah, nanti di sini kita taruh ke digital 3 ya. Ada tulisannya D3. Oke. Kemudian yang satunya, katodanya kita masuk ke ground. Oke. Kita masuk ke ground ya. Kita juga bisa merapikan biar kelihatan agak rapi. Biar kelihatan. Kemudian di sini klik kode. Tadi kode yang kita buat. Di sini blok tadi. Ada versi blok, ada yang versi tag. Kalau versi blok itu biasanya untuk anak TK, SD.
SMP. SMA udah nggak pakai blok, kita udah pakai. Contohnya di sini udah keluar ya. Kita hapus saja, karena tadi kita udah program ya. Ini kita start simulation. Di sini ada kesalahan. Digital, tulisannya digital keliru ya. Digital. Nah, kita salah nulis digital. Nah, dia udah menjalankan simulasi. Teman-teman bisa lihat lab-nya ini hidup ya. Mati selama 5 detik. Mati, nanti hidup 1, 2, 3. Mati. Nanti hidup lagi. Nunggu 5 detik, hidup lagi. Oke. Jadi seperti itu. Memang ya. Jadi nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan teori praktikum bareng kayak gini. Biar nanti kalian lebih paham. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti kalian coba ya di rumah. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nanti setelah ini ada sensor yang lainnya. Terus nanti kombinasi segala macam. Kombinasi sensor, kombinasi yang lainnya. Kita juga bisa merubah ininya. Misal kita mau nambah LED-nya, juga bisa, silakan bereksperimen sendiri. Ini nanti digunakan, ini tadi sudah saya ekspor. Biasanya deskripsi, nah deskripsi itu skripsi ya, skripsi S1. Nanti kalian kalau ngambilnya mekatronika seperti ini, nanti di bab 3 itu ada rancang bangun. Nah, rancang bangunnya itu seperti ini. Tinggal hasil perancangan kalian diekspor, hasilnya jadi JPEG seperti ini, langsung dimasukkan ke bab 3. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Pak. Pak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, perkuliahan kita sampai di sini dulu. Nanti kalian di rumah mencobanya.